Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75 tahun 2022 tingkat Kabupaten Ciamis, Dekopinda Kabupaten Ciamis mengadakan bazar sembako murah dan pameran produk KUKM yang bertempat di Plaza Dekopinda Ciamis. Berbagai produk unggulan dipamerkan dan acara ini berlangsung meriah. Bisik-bisik tentang produk UMKM, tak sedikit pelaku usaha yang belum mengantongi izin hukum. Lantas, bagaimana solusinya? Simak penjelasan dari ahli setelah intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Hari ini saya sedang berada di Plaza Dekopinda bersama spesialis perizinan UMKM. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Fajar Fredian Anwar yang biasa disapa Om Faiz ya. Om Faiz, apa kabar Om Faiz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sudah kesekian kalinya ya Om kita wawancara dengan tema yang sama. Tapi mudah-mudahan ini bisa ikut ikut bermanfaat gitu buat pemirsa dimanapun Anda berada gitu. Oke. Nah, Om Faiz ini merupakan di bidang apa ini Om kalau di perizinan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Neng Lulu yang sudah meluangkan waktu lagi ya, kita ketemu lagi nih di sini. Ya, sekarang ini saya ditunjuk oleh Kementerian Koperasi UKM dari Garda Transbumi Jawa Barat untuk mendampingi para pelaku usaha terkait sosialisasi perizinan khususnya NIB, nomor induk berusaha. NIB ya, NIB ini nomor induk perusahaan yang juga nantinya nyambung ke perizinan yang lain ya. Jadi kalau setahu saya itu NIB itu emang kunci awal gitu, awal dari perizinan lainnya atau gimana itu Kak? Ya betul sekali. Jadi sekarang ini para pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar, termasuk yang berbadan usaha itu harus mempunyai NIB. NIB itu menggantikan dari yang namanya TDP, kita kenal TDP tanda daftar perusahaan sama SIUP. Nah itu sudah tidak berlaku lagi, digantikan oleh NIB. Jadi hanya perlu NIB. Nah ngomong-ngomong nih Om, kenapa sih kita harus memiliki perizinan? Harus memiliki perizinan ya pasti banyak manfaatnya ya. Terutama itu juga sebagai sarana perlindungan hukum. Terus bagi kegiatan UMKM itu bisa menunjang perkembangan usahanya terkait perizinan, karena sekarang ini pemerintah itu melakukan penertiban lah katakanlah seperti itu bagi pelaku usaha terkait NIB ini. Jadi manfaatnya banyak sekali, bisa mengangkat pelaku UMKM itu mungkin naik kelas seperti itu. Terus juga NIB ini juga kalau misalkan pengusaha atau pelaku usaha yang ingin membuat PIRT, izin edar PIRT atau sertifikat halal, BPOM dan lain sebagainya itu, mereka itu wajib memiliki NIB. Gitu. Berarti banyak sekali manfaatnya ya pemirsa. Selain untuk lebih melegitimasi usaha kita, juga banyak manfaat lainnya yang bisa diperoleh setelah memiliki perizinan, terutama NIB ya. Nah, terus jenis UMKM apa aja yang bisa difasilitasi? Kalau dibilang jenis UMKM apa saja, semua pelaku usaha yang memang mereka melakukan usahanya di Indonesia
itu wajib memiliki NIB. Jadi mungkin NIB itu untuk semua, baru nanti untuk anak-anakannya buat yang BPOE mungkin itu buat produk-produk makanan atau kosmetik gitu ya. Nah, yang untuk kalau yang lainnya gitu mungkin ada yang otomotif nanti usahanya atau apa gitu gimana? Oh iya betul. Jadi gini, kayak mungkin pelaku usaha makanan dan minuman ya, itu kan mereka juga kan harus punya izin edar minimal PIRT. Nah, jadi itu yang bisa kami fasilitasi. Kami bisa membantu untuk pendampingan atau penerbitan nomor induk berusaha, terus juga PIRT, sama sertifikasi halal juga insya Allah bisa saya dampingi, karena saya sendiri pun sebagai pendamping halal. Kalau itu kan tadi buat yang makanan minuman ya, kalau misalnya usaha yang lain gitu Om, kayak pakaian atau otomotif yang kita sebut tidak ada tanggal kadaluarsanya gitu mungkin ya, itu gimana Om? Ya, itu pun bisa kami fasilitasi, kami bantu untuk proses perizinannya. Oke siap, terima kasih. Lalu untuk persyaratan nih Om, persyaratan apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan? Persyaratannya cuma satu doang sih sebenarnya, KTP, cukup satu KTP sama pelaku usaha punya usaha gitu. Kalau belum punya usaha ya nggak bisa kita proses perizinan dong. Oke, jadi persyaratan cukup mudah ya pemirsa, hanya perlu KTP dan usahanya ada gitu, tidak goib ya pemirsa. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya persyaratan lain tuh apa nggak ada, kayak misalnya NPWP atau kartu keluarga apa semacamnya itu untuk administrasi? Tidak ada. Jadi cukup KTP yang sudah tervalidasi dengan Dukcapil pastinya gitu. Kalau misalkan NPWP, kalau misalkan memang sudah punya NPWP bisa, kalau misalkan belum punya NPWP pun masih bisa dibantu untuk pembuatan NIB. Apalagi sekarang ini kan melalui kemarin peraturan bahwa NIK itu sudah menjadi NPWP kan. Jadi sekarang ini pembuatan perizinan itu cukup satu cukup satu KTP, satu NIK untuk berbagai macam jenis usaha. Oke, cukup mudah ya pemirsa. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum punya perizinan, boleh banget nih usahanya dilegitimasi ya. Nah, selanjutnya nih Om, teknis nih, berbicara tentang teknis pelaksanaan pengajuan perizinannya tuh gimana? Apakah perlu biaya atau enggak gitu? Kalaupun iya, habis berapa kira-kira gitu? Khusus NIB itu sudah tidak ada biaya, itu gratis. Jadi gini, pelaku usaha mereka sebenarnya bisa membuat sendiri pembuatan NIB ini, karena semua ini pembuatannya online kan, melalui oss.go.id. Di sana pelaku usaha bisa bikin sendiri sebenarnya NIB-nya. Gitu. Jadi untuk NIB itu gratis, tidak ada biaya apa-apa. Oke, untuk NIB gratis. Kalau buat yang lainnya nih Om, misalnya ada sertifikasi halal, terus untuk yang mau PIRT dan semacamnya itu gimana? Termasuk PIRT pun sekarang gratis, karena semua nanti untuk proses PIRT atau halal itu kan semuanya masuk ke NIB dulu. Nah, kalau untuk halal itu ada dua. Yang pertama itu yang kemarin itu pemerintah sekarang pun masih memfasilitasi untuk proses sertifikasi halal secara gratis dengan sistemnya namanya Self Declare. Itu pemerintah kemarin memberikan kuota 25.000. Nah, ada juga yang sertifikasi halal yang berbayar, itu bagi pelaku usaha yang sudah pernah mempunyai sertifikat halal sebelumnya dan ingin memperpanjang, itu bisa registrasinya melalui akun halal itu, sistemnya itu reguler dan itu berbayar. Untuk biayanya pun nanti akan ditentukan oleh pihak BPJPH sama lembaga LPH-nya gitu. Oh iya, berarti untuk pembuatan itu gratis ya untuk awal. Untuk NIB sama untuk NIB dan PIRT gratis ya. Kecuali nanti sertifikasi halal itu beda lagi ya. Kalau halal betul. Halal yang sebenarnya halal itu semua berbayar, cuman
Yang self declare itu yang gratis itu difasilitasi oleh negara menggunakan anggaran APBN atau APBD gitu. Baik, terima kasih. Kalau misalnya yang perpanjang itu Om, kisaran berapa itu? Apakah disesuaikan dengan usahanya atau memang udah ada standar khusus gitu? Sebenarnya BPJPH sudah mengeluarkan standar khusus ya untuk nominalnya. Cuman saya belum bisa memastikan karena nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis usaha karena dari setiap usaha itu berbeda-beda biayanya. Ada yang UMKM misalkan berapa, terus yang perusahaan besar itu berapa, itu berbeda-beda. Oke, baik. Kemudian jangkauan perizinannya nih Om, apakah lokal atau mungkin provinsi bisa difasilitasi oleh Om mungkin sebagai pendamping atau gimana gitu jangkauan perizinannya? Ya, pada dasarnya kami dari Garda Transbumi itu bisa memfasilitasi pelaku usaha di seluruh Indonesia gitu. Jadi kami bisa membantu para pelaku usaha yang berada di Kalimantan atau Sulawesi karena kan sekarang sistemnya itu online gitu. Jadi cakupannya luas untuk nasional. Oke, jadi tidak terpaku daerah ya pemirsa. Jadi dari manapun Anda bisa bikinnya di mana aja berarti ya, tidak tergantung wilayah gitu ya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian nih Om, kalau sudah pengajuan, sudah persyaratan, sudah prosesnya ini berapa lama? Karena kan kadang keluhannya tuh lama, ribet dan bla 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 gitu ya. Nah, boleh mungkin dikasih tahu berapa lama sih prosesnya supaya perizinan itu jadi gitu. Oke, untuk perizinan apa nih? NIB ya. NIB nomor induk berusaha itu sebenarnya cukup dikerjakan 5-10 menit. Langsung jadi gitu. Jadi nanti satu NIB satu NIK itu cukup dimiliki satu NIB, dan satu NIB itu bisa banyak jenis usaha atau KBLI-nya gitu. Jadi jangan sampai misalkan Neng Lulus sekarang punya usaha di bidang fashion, bikinlah NIB di bidang fashion, KBLI-nya tentang fashion mungkin kan ya, jenis usahanya. Nah, fashionnya berjalan maju, pengen buka usaha lagi di bidang makanan atau kuliner. Nah, itu nanti nggak perlu bikin NIB lagi, tapi nanti ditambahkan lagi di NIB yang sudah ada, ditambahkan lagi jenis usahanya atau KBLI-nya di bidang kuliner gitu. Jadi cukup satu NIK, satu NIB, tapi boleh banyak jenis usaha gitu. Oke, jadi nggak perlu ribet ya, tinggal cukup 10 menit depan laptop ya, depan internet. Iya, jadi tidak perlu ribet-ribet, kecuali nanti mungkin ada sertifikasi yang lainnya. Mungkin itu kira-kira berapa lama? Kalau yang PIRT pun sama. PIRT sekarang pun mengajukan dulu melalui OSS, itu nanti akan keluar kalau misalkan tidak kendala internet atau kuota habis ya sekitar kurang lebih 10 menit cuma jadi gitu. Kecuali kalau halal itu berproses. Kalau SOP-nya dari BPJPH ke MUI itu sekitar 21 hari. Tapi karena sekarang banyak yang mengajukan proses halal, mungkin bisa lebih dari 1 bulan kayak gitu. Oke, jadi untuk NIB juga PIRT itu simple ya, cukup 10 menit aja. Betul. Tapi kalau buat halal itu pasti berproses ya. Ya jelas, halal ya harus berproses ya, gak bisa instan. Iya, betul Om. Ya begitu pemirsa kira-kira. Baik Om, mungkin itu saja dikira. Baik, ada tambahan silakan. Sekarang ini pemerintah itu memfasilitasi atau mengeluarkan badan hukum namanya PT Perorangan gitu. Jadi PT Perorangan itu bisa dimiliki oleh 1 orang gitu. Jadi itu pun legal. Itu dikeluarkan dari sertifikatnya dari Kemenhumkam. Nanti di PT Perorangan juga nanti ada sertifikat, surat pernyataan, terus NIB PT-nya juga ada, sama NPWP PT pun nanti ada di sana. Jadi itu bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha yang memang ingin usahanya naik kelas karena banyak
permintaan orderan mungkin ya ingin dilegalkan secara badan hukum itu bisa melalui PT perorangan. Ya. Nah, itu informasi yang sangat berharga ya pemirsa. Jadi buat pemirsa semua di sana dimanapun Anda berada, jangan sungkan, jangan ragu untuk mendaftarkan usahanya gitu. Ada tambahan lagi Om sebelum kita akhiri percakapan? Tambahannya apa ya? Ya, jadi begini, saya hanya ingin menyampaikan bagi para pelaku usaha mau mikro, kecil atau menengah, bahkan sampai yang besar, yuk kita bareng-bareng sekarang melegalkan izin usahanya dengan membuat nomor induk berusaha. Itu bisa dibuat dimanapun, mau di rumah, mau di komputer atau di handphone, karena itu bisa dibuat sendiri. Jadi dengan adanya NIB atau dengan adanya perizinan ini, kita berharap bahwa usaha Bapak Ibu semua bisa naik kelas dan omsetnya pun bertambah. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Ya begitu pemirsa, kira-kira perbincangan kita pada siang hari ini bersama Om Faiz ya, dan bersama saya El Najmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.